Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan utang luar negeri. Kelompok kami terdiri dari 1. Fahri Indrajati, NIM B200 180 515, 2. Rizka Febrianto, NIM B200 180 518, 3. Elinur Fatimah, NIM B200 180 519, 4. Putri Sekar Cahyaningrum, NIM B200 180 520. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah demi mengelola anggaran negara. Anggaran negara ini nantinya bisa digunakan untuk mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhan. Kebijakan fiskal ini selalu ditonjolkan dalam bentuk pajak, subsidi, dan pengeluaran pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal yaitu yang satu, meratakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam penarikan pajak. Contohnya saja pada kasus orang kaya yang diberi pajak yang lebih tinggi. Hasil penarikan pajak tersebut akan digunakan untuk subsidi kesehatan masyarakat yang membutuhkan. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bisa memacu pertumbuhan bisnis dengan memberi potongan pajak pada usaha kecil. Hal lain yang bisa dilakukan adalah memberi subsidi pada UKM agar makin banyak lapangan kerja yang tumbuh. 3. Meningkatkan distribusi pendapatan. Penentuan kebijakan batas upah minimum adalah salah satu bentuk kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan untuk membuat pendapatan seseorang selalu proporsional dalam kondisi ekonomi di daerahnya. 4. Meningkatkan pertumbuhan nasional. Hal ini berhubungan dengan pengeluaran pemerintah. Pemerintah biasanya harus mengeluarkan uang untuk menjaga fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan masih banyak lagi. Pengeluaran ini tentu berasal dari pendapatan fiskal pemerintah yaitu pajak dan bea cukai. Jenis-jenis kebijakan fiskal, satu yaitu kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan ini berupa penyeimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Tujuan kebijakan ini adalah menghasilkan nilai nol dari perbedaan pendapatan dan pengeluaran. Kelebihan kebijakan ini adalah tidak diperlukannya pinjaman dari luar negeri untuk membayar pengeluaran yang berlebih, tapi kelemahan yang harus diterima adalah keterbatasan pengeluaran. Jika pengeluaran harus selalu sama dengan pendapatan, pemerintah tidak akan siap menghadapi pengeluaran mendadak seperti bencana alam besar. 2. Yaitu kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal ini adalah yang paling banyak digunakan. Kebijakan ini mengharuskan jumlah pengeluaran pemerintah lebih besar dari pendapatan. Untuk menyeimbangkan hal neraca, pemerintah biasanya mengambil utang luar negeri untuk hal ini. Bahaya penggunaan kebijakan ini adalah pembengkakan nilai hutang. Pemerintah harus menjaga nilai hutang agar tidak berlebih dan masih memungkinkan untuk dibayar. 3. Kebijakan fiskal dinamis, yaitu kebijakan di mana yang paling fleksibel. Saat normal, bentuknya mirip kebijakan fiskal seimbang. Seiring perubahan waktu, pemerintah dapat mengubah ukurannya sesuai dengan situasi. Hal ini tentu terlihat baik, tapi kekurangan dari kebijakan ini adalah proses birokrasinya. 4. Kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus jarang sekali digunakan. Hal ini karena dinilai tidak efektif dalam mendorong ekonomi. Kebijakan ini mengharuskan pendapatan pemerintah harus lebih tinggi daripada pengeluarannya. Walaupun tidak efektif, kebijakan ini banyak jika terjadi krisis akibat inflasi yang terlalu tinggi. Peningkatan pajak akan menyerap peredaran uang dan akhirnya menghindari inflasi yang terlalu tinggi. Kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter secara sederhana merupakan peraturan atau keputusan yang diambil pemerintah demi mempengaruhi perkembangan faktor-faktor moneter agar sesuai dengan target yang ingin dicapai. Faktor-faktor moneter yang dipengaruhi di sini adalah jumlah uang beredar, tingkat inflasi, nilai suku bunga, nilai bunga kredit, dan nilai tukar mata uang. Tujuan kebijakan moneter yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi. Pengaturan nilai suku bunga dalam kebijakan moneter dapat memacu persaingan dan aktivitas ekonomi sebuah negara. Kebijakan suku bunga bisa membuat nilai mata uang menguat dan meningkatkan posisi mata uang tersebut saat digunakan dalam perdagangan internasional. Semakin subur ladang perekonomian di dalam dan di luar negeri membuat orang banyak mendapatkan imbasnya. Hal seperti peningkatan tingkat pendapatan dan pengurangan pengangguran bisa terjadi jika hal ini berjalan lama. Pertumbuhan ekonomi negara pun makin tercapai.
Dua, membuka lapangan kerja baru. Seperti yang disinggung di atas, peningkatan kegiatan ekonomi berarti kebutuhan tenaga kerja pun akan naik. Kenaikan ini tentunya membuat banyak lapangan kerja menjadi tersedia. Contohnya adalah kebijakan moneter yang baik, para investor asing banyak yang datang dan membuka perusahaannya. Jika sudah begitu, masyarakat makin mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga adalah menciptakan kestabilan harga. Harga barang tentu berkaitan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Jumlah uang yang beredar ini sangat mempengaruhi tingkat inflasi. Selama banyak uang yang beredar, maka nilai inflasi akan tinggi. Nilai inflasi inilah yang menimbulkan peningkatan harga. Jika tidak hati-hati dalam mengontrol hal ini, inflasi dapat menyebabkan krisis seperti pada tahun 98 dan tahun 2008. Kemudian kebijakan moneter itu apa saja? Yaitu ada kebijakan moneter ekspansif, merupakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini digunakan untuk memacu pergerakan ekonomi. Peredaran uang yang banyak akan mendorong masyarakat untuk menggunakan uangnya. Semakin banyak orang membeli barang, perusahaan pun akan berusaha mengimbangi jumlah produksinya. Dalam proses peningkatan produksi ini, perusahaan akan meningkatkan jumlah pekerjanya. Jadi secara tidak langsung kebijakan ini akan meningkatkan lapangan kerja. Semakin banyak orang bekerja, artinya semakin banyak orang mendapatkan pendapatan dan keluar dari garis kemiskinan. Yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif, yaitu digunakan untuk mengerem perkembangan moneter ekspansif di atas. Perlu diingat bahwa peredaran uang yang banyak juga memacu harga naik. Masyarakat yang membelanjakan uangnya tentu meningkatkan permintaan barang. Jika permintaan tinggi, harga barang pun akan tinggi. Jika tidak dikontrol, hal ini bisa membuat krisis. Untuk mengurangi inflasi ini, kebijakan moneter kontraktif digunakan. Kebijakan ini mencoba mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menjual surat-surat berharga negara. Jika orang-orang membelinya, otomatis uang yang diterima dari hasil pembelian dapat disimpan untuk mengurangi uang yang beredar. Utang luar negeri. Utang luar negeri merupakan bantuan luar negeri atau loan yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut. Kemudian bentuk-bentuk pinjaman luar negeri itu dapat dilihat dari sumber dananya, yaitu terdiri dari pinjaman multilateral, bilateral, dan sindikasi. Sedangkan dilihat dari persyaratannya, yaitu ada pinjaman lunak dan setengah lunak. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari mana sih sumber pinjaman luar negeri dalam pembangunan Indonesia? Yang satu ada World Bank ASEAN, kemudian dua ada Development Bank atau ADB, kemudian ada Consultative Group on Indonesia CGI, pinjaman di luar IGGI atau CGI, yang kelima adalah pinjaman atau hibah lainnya. Kemudian konsekuensi hutang luar negeri itu apa saja sih? Dapat kita pastikan apabila kita meminjam tanpa mengembalikan akan ada konsekuensinya dan berdampak buruk pada perekonomian dalam negeri atau krisis moneter. Di antaranya yaitu cadangan devisa yang ada tidak cukup kuat untuk menahan gempuran. Besarnya defisit neraca berjalan dan utang luar negeri, lemahnya sistem perkembangan nasional sebagai akar dari terjadinya krisis finansial, melemahnya nilai falas Indonesia. Kemudian solusi untuk mengatasi hutang luar negeri, pemerintah Indonesia harus meminta untuk melakukan rescheduling utang. Dalam kasus penjadwalan hutang ini, Indonesia boleh menunda pembayaran cicilan pokok pinjaman namun tetap membayar bunga pinjaman. Pemerintah mengoptimalkan restrukturisasi utang, khususnya melalui skema debt swap, di mana sebagian utang luar negeri tersebut dikonversi dalam bentuk program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya. Indonesia mengusulkan skema pengurangan hutang atau debt reduction, optimalisasi upaya meminta pemotongan utang, pengampunan utang atau debt forgiveness, dan penundaan hutang atau debt cancellation, walaupun tampaknya sulit diterima oleh negara-negara kreditur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang salah, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.